Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Handika Kastelus Wandi Ciputra. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan proposal skripsi yang setelah saya buat dengan berjudul Sistem Pengambilan Keputusan Penerimaan Karyawan Baru dengan menggunakan metode Simple Additive Weighting atau SAW pada PT Mas Lestari. Oke, pokok pikirannya. Setiap perusahaan itu bisa beroperasi dengan baik, tentu ada campur tangannya dengan sumber daya manusia yang sangat berkualitas. Dengan begitu, setiap perusahaan harus tetap menetapkan standar kualitas yang kriteria yang diinginkan atau yang sudah ditetapkan pada sebuah perusahaan. Yang kemudian nanti bagian HRD akan menyeleksi calon karyawan, di mana waktu yang diperlukan lama karena kurangnya sistem komputerisasi pendukung serta prosesnya dilakukan secara manual. Kemudian, tujuan dari pembuatan sistem pendukung komputer ini untuk mempercepat proses rekrutmen dari calon karyawan dengan menggunakan metode yang sudah sempat saya singgung tadi pada judul, yaitu Simple Additive Weighting atau SAW, yang dimana perusahaan akan mendapatkan hasil rankingan dan dari beberapa alternatif atau calon karyawan. Oke, kemudian pendahuluan. Objek yang saya ambil yaitu PT Mas Lestari, merupakan sebuah badan usaha yang bergerak di bidang minuman air mineral dengan kemasan megafin yang bertujuan untuk memasarkan produk-produknya ke pajak negara. Nah, kemudian permasalahan terjadi seperti yang sudah saya sempat singgung pada saat sebelumnya, uh, bagian rekrutmen karyawan baru tuh masih menggunakan kurangnya teknologi dan juga sifatnya masih manual sehingga menggunakan waktu yang lama. Maka dari itu dibuatlah sistem penunggu keputusan dengan menggunakan metode Simple Additive Weighting atau SAW yang bertujuan untuk menyeleksi dari beberapa alternatif yang ada. Maksudnya yaitu calon karyawan. Nah, berdasarkan dari poin-poin yang sudah saya jelaskan pada saat sebelumnya itu terdapat rumusan masalah. Yang pertama yaitu apakah metode SAW efektif untuk digunakan dalam penerimaan calon karyawan. Yang kedua, apakah metode SAW dapat meminimalisir waktu yang diperlukan saat penerimaan calon karyawan. Kemudian tujuan dari penelitian ini yaitu membuat sistem pendukung keputusan pada PT Mas Lestari dan membuat proses rekrutmen calon karyawan pada PT Mas Lestari menjadi efektif dan efisien. Oke, seperti yang sudah saya singgung sebelumnya itu metode yang saya pakai pada penelitian ini yaitu SAW atau Simple Additive Weighting, atau biasa juga dikenal dengan istilah metode penjumlahan bobot, karena dapat menentukan nilai bobot dari setiap atribut, kemudian dilanjutkan dengan proses perankingan yang akan menyeleksi alternatif terbaik dari jumlah alternatif yang ada. Dalam hal ini alternatif yang masuk adalah berhak yang diterima sebagai karyawan baru berdasarkan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan pada perusahaan menurut Sundari dan Taufik pada tahun 2014. Kemudian SAW ini mengenal adanya dua atribut, yaitu kriteria keuntungan atau benefit dan kriteria biaya atau cost. Perbedaan mendasar dari kedua kriteria ini adalah dalam pemilihan kriteria ketika mengambil keputusan menurut Anang Aris Widodo dan kawan-kawannya pada tahun 2016. Oke, kemudian ada metodologi penelitian. Di sini saya selaku penulis dalam penelitian ini membuat rancangan penelitian berupa pengumpulan data, metode yang diusulkan, pengujian metode, dan evaluasi dan validasi hasil. Yang kemudian kedua yaitu pengumpulan data. Di sini saya menggunakan teknik wawancara dengan mewawancarai manajer pada PT Masasari. Dan kemudian saya juga menggunakan studi pustaka dengan menggunakan referensi-referensi jurnal yang sudah ada sebelumnya. Kemudian yang ketiga,
Metode yang diusulkan seperti yang saya sudah jelaskan tadi, yang saya gunakan yaitu Simple Adaptive Writing. Kemudian pengujian metode dengan menggunakan metode yang sudah diusulkan pada dalam penelitian ini. Dalam artian yang sudah saya jelaskan yaitu Simple Adaptive Writing. Kemudian evaluasi dan validasi hasil. Berdasarkan hasil yang telah didapat, dapat dilakukan evaluasi kembali untuk memastikan hasil yang keluar sangat akurat berdasarkan dari pengujian metode yang telah saya buat. Oke, berikut ini jadwal pelaksanaan yang telah saya susun sedemikian rupa. Mulai dari pertama yaitu pengumpulan data dari bulan Januari minggu pertama hingga minggu keempat. Kemudian metode yang diusulkan sama bulan Januari 2022 dari minggu pertama hingga Februari tahun 2022 pada minggu pertama. Kemudian pengujian metode. Di sini saya melakukan pengujian itu pada bulan Februari tahun 2022 minggu pertama hingga sampai minggu keempat. Kemudian ada evaluasi dan validasi hasil yang saya lakukan pada bulan Februari tahun 2022 minggu keempat hingga bulan Maret tahun 2022 minggu ketiga. Dan yang terakhir yaitu penulisan laporan. Sudah saya mulai dari sejak bulan Januari minggu pertama hingga minggu terakhir minggu ke-15 yaitu bulan April minggu ketiga. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada presentasi proposal skripsi saya. Saya ucapkan terima kasih.